Apa tips untuk tidak menjadi sombong? Ikuti pembahasannya dalam Tanya Jawab Alkitab berikut ini. Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari bersama-sama kita perkaya wawasan firman Tuhan dan memperteguh iman kita dalam Yesus Kristus melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silakan subscribe, like, dan share video ini, dan juga klik tanda notifikasinya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertanyaan yang telah masuk. Dan kita akan membahasnya bersama-sama dengan Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, pada episode terakhir kita membahas tentang kesombongan. Nah, kembali ke pertanyaan, bolehkah minta tips bagaimana untuk tidak jatuh sombong? Jika tidak mau jadi sombong, pertama-tama kita harus tahu sombong itu seperti apa. Ketika kita sadar tentang kesombongan dengan akurat, barulah kita akan tahu jalan untuk mengalahkan kesombongan. Minggu lalu dikatakan, kesombongan yang tersembunyi, yang tidak tampak itu lebih dahsyat. Kesombongan yang ada di dalam hati sulit ditemukan, juga sulit diselesaikan. Tidak tampak lewat CT scan, MRI, dan siapa yang dapat mengetahuinya? Seperti misalnya, coba ya, Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Kesombongan rohani itu membuat seseorang berpikir bahwa dirinya lumayan baik. Maka jika rasa bangganya berlebihan, maka benar-benar tidak ada rasa ragu sedikit pun atas diri sendiri. Bukankah umat Israel memiliki kesadaran sebagai umat pilihan yang salah? Dengan kesadaran bahwa mereka memiliki hak istimewa, mereka menjadi sombong dan akhirnya hancur kan. Oleh karena itu, yang paling berbahaya adalah kita pikir diri kita tidak berhubungan dengan kesombongan. Khususnya seperti saya, ketika ada di posisi yang menyampaikan firman Allah, harus hati-hati. Jika tidak mau jadi sombong, kita harus mengenal kelemahan diri kita, dan pada kita sedikit harus ada keraguan atas diri kita sendiri. Yaitu kita harus memiliki kesadaran bahwa diri kita adalah sosok yang kapan saja dan bisa saja mengkhianati Allah. Maka kita harus selalu merasa cemas tentang iman kita mendingin dan tidak penuh kasih karunia. Pendeta, tadi sempat mengatakan bahwa jika tidak mau menjadi sombong, maka harus bisa mengenal kelemahan diri kita sendiri. Ya. Nah, mungkin pendeta bisa berikan beberapa contoh peristiwa dalam Alkitab yang bisa mengingatkan kita khususnya mengenai hal ini. Ya. Awalnya di Taman Eden, Hawa mendengar perkataan bohong ular. Itu adalah perkataan bahwa meskipun makan buah pohon baik dan jahat pun tidak akan mati. Di Kejadian 3 ayat 4. Nah, ular menggoda bahwa Hawa tidak akan mati, malahan akan jadi seperti Allah. Nah, itu tampaknya seperti kehendak Allah dan hati Allah. Tetapi sebenarnya itu apa? Itu adalah firman Allah yang telah dijungkir balikkan secara total. Nah, waktu itu Hawa mulai mendengar perkataan ular dan tunas kesombongan mulai tumbuh. Nah, akhirnya ia memakan buah baik dan jahat, lalu memberikannya juga kepada suaminya untuk makan. Dengan demikian, mereka berbuat dosa, ketidakpercayaan, dan ketidaktaatan. Nah, seperti demikian, akar dari kejahatan, yaitu akar dari semua dosa adalah apa? Itu adalah dosa kesombongan. Jadi pendeta, bisa dikatakan bahwa Hawa tidak menyadari kelemahannya, sehingga memberikan telinganya kepada perkataan ular, maka kesombongan itu tumbuh dalam dirinya ya. Nah, mungkin pendeta bisa berikan contoh tentang pemimpin dalam Alkitab yang mengalami hal yang sama. Ya, jika lihat buku kedua seri sejarah penebusan, tampak tentang kematian 3 pemimpin di padang gurun.
Itu merupakan penyusunan pertama di sepanjang sejarah dunia oleh pendeta Abraham Park. Di Kadesh, umat Israel memberontak kepada Musa karena tidak ada air. Dan karena Musa berdoa, Allah menyuruhnya untuk mengambil tongkat. Dan Musa taat sesuai firman itu. Tetapi terhadap firman, katakanlah kepada batu, apa yang ia lakukan? Coba buka, Bilangan 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Di sini kalau lihat perkataan Musa, ada ekspresi yang aneh. Apa itu? Musa berkata, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Nah, di saat itu, ia bukannya menampakkan kedaulatan Allah, melainkan itu kesombongan. Kesombongan, ia menampakkan dirinya. Dan tentang hal ini, kita berkata bahwa itu adalah dosa. Ia tidak menghormati kekudusan Allah. Pendeta, apa alasan Alkitab menyatakan bahwa Musa tidak menghormati kekudusan Allah? Coba buka ya, Ulangan 32 ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin. Ya. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Ya, di sini kata berubah setia. Musa berubah setia. Bahasa Ibraninya ma'al, satu kata ma'al, yang artinya menutup dan menyembunyikan atau bertindak dengan sembunyi-sembunyi. Nah, di saat itu, apa yang Musa tutupi dan bertindak dengan sembunyi-sembunyi? Musa harusnya mengatakan bahwa Allah lah yang mengeluarkan air. Dan dengan demikian, ia menampakkan kemuliaan Allah. Tetapi ia menutupi fakta bahwa Allah lah yang mengeluarkan air. Dengan kata lain, ia berkata seolah-olah dirinya lah yang mengeluarkan air. Yaitu ia sombong sambil diam-diam menampakkan dirinya. Apa artinya ungkapan tidak menghormati kekudusan Allah? Kekudusan dalam bahasa Ibrani memiliki arti membedakan. Yaitu ia seharusnya membedakan apa yang Allah kerjakan dan apa yang dirinya kerjakan. Tetapi Musa menggabungkan Allah dengan dirinya. Yaitu ia mengikat Allah dengan dirinya dan berkata bahwa dirinya lah yang mengeluarkan air. Nah, memang benar, ujung-ujungnya Tuhan dan kita harus menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Tetapi, coba bayangkan, tanpa pembedaan, kita secara asal dengan buru-buru menggabungkan Tuhan dan diri kita menjadi satu. Kalau begitu, akan menjadi sombong seolah-olah dirinya yang mengeluarkan air. Jadi, pendeta, belajar dari peristiwa Musa ini, apa yang harus kita lakukan untuk tidak menjadi sombong? Harus bisa membedakan dan untuk itu kita harus memukul diri dan membuat diri kita takluk pada salib. Seperti yang Paulus katakan. Dan sambil berdoa kita tidak boleh terlalu percaya pada diri kita. Meskipun kita unggul pada sesuatu, itu semua adalah Tuhan yang berikan. Coba buka ya, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tidak ada apapun yang kita peroleh dengan kekuatan diri kita tanpa menerimanya dari Allah. Yaitu baik itu pengetahuan, kesadaran, materi, ataupun nama baik. Tapi jemaat gereja Korintus berbangga seolah-olah mereka peroleh ini itu dengan kekuatan diri mereka. Maka Rasul Paulus memperingatkan mereka atas kesombongan mereka. Coba buka 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri
dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya, ayat 7 selanjutnya. Ayat yang ketujuh, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi pendeta Abraham Park, sang penulis seri sejarah penebusan, sering berkata seperti ini. Kata beliau, ketika kita dipuji, kita harus mengaku seperti ini. Semuanya adalah kasih karunia Allah. Ya? Maksudnya kita harus berkata, memangnya apa yang aku lakukan semuanya Tuhan yang kerjakan. Nah, ketika seorang tamu datang berkunjung ke rumah dan telah waktunya untuk makan, maka tamu itu hendak pulang supaya tidak merepotkan. Di saat itu, apa yang dikatakan tuan rumah? Ya Pak, cuma tinggal tambah piring kok, jangan sungkan-sungkan. Nah, yaitu karena itu bukan sesuatu yang memberatkan, maka diajak untuk makan dulu sebelum pulang. Nah, seperti demikian. Jika seseorang memuji kita, kita disuruh lakukan apa? Kita disuruh untuk katakan sepatah kata saja, seperti bilang, tinggal tambah piring kok. Maksudnya, apakah kita tidak bisa katakan sepatah kata ini? Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Coba kita buka ya, Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Segala kebajikannya, segala kasih karunia, favor. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi jika kita jadi sombong, kita akan merasa diri kita telah kenyang. 1 Korintus 4 ayat 8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Maksudnya sudah cukup kenyang dan berkecukupan. Sebaliknya, orang yang rendah hati selalu merasa dirinya kurang. Pendeta, berbicara mengenai jemaat gereja Korintus, apa kelemahan mereka yang tidak mereka sadari? Jemaat gereja Korintus menganggap diri mereka berhikmat, serta mereka menganggap diri mereka kuat dan terhormat. Nah, karena itu secara otomatis mereka mau luput dari posisi menderita. Sebaliknya, Paulus berkata bahwa dirinya adalah bodoh, lemah, dan hina. Coba ya, 1 Korintus 4 ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif di dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Satu lagi, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kata sombong di sini, akar katanya puisho dalam bahasa Yunani, yang artinya membuat jadi mengembang. Maksudnya membangga-banggakan sehingga jadi tinggi hati. Kalau orang tidak rendah hati akan jatuh dan akan hancur binasa. Amsal 16 ayat 18 kita buka. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Cobalah lihat raja-raja di zaman dahulu, nabi-nabi atau semua pengurus-pengurus. Orang yang sombong tidak ada yang tidak hancur. Misalnya Raja Nebukadnezar di Babel, juga Raja Herodes di zaman Yesus. Semuanya hancur binasa karena sombong. Daniel 4, Kisah Para Rasul 12. Raja Uzia, Raja Amazia, Raja Hizkia, Haman juga begitu. Coba lihat, Haman bin Hamadeta. Orang Agag di tahun 474 sebelum Masehi. Ia mendirikan tongkat 50 hasta, yaitu sekitar 22 meter 8 cm. Kenapa? Karena ia mau menyulakan Mordekai yang tidak sujud menyembahnya. Tetapi ia yang sombong, malah ia yang disulakan pada tiang. Baik posisinya tinggi maupun rendah, jika sombong, Tuhan yang merendahkannya.
Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amin. Pendeta, di sepanjang sejarah perebusan, tampak contoh-contoh yang mengingatkan jemaat kudus untuk tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Seperti apa pendapat Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, mengenai hal kesombongan ini? Maka Pendeta Abraham Park, sang penulis buku seri sejarah perebusan berkata seperti ini. Orang yang rendah hati menjadi orang yang berkemampuan yang tertinggi. Nah, kerendahan hati adalah harta yang tertinggi serta akan menjadi paling terhormat. Amsal 15, 18, pasal 22 terus mengatakan hal ini. Cobalah lihat Jenderal Naaman pada waktu Perjanjian Lama. Ketika ia semakin turun, akhirnya disembuhkan. Yaitu dari atas kuda turun ke tanah. Dari atas tanah turun ke tepi sungai. Lalu dari tepi sungai turun lagi ke dalam air sungai. Demikianlah hasil ia rendah hati, ia disembuhkan. Semoga kita semua, kita tetap setiap hari turun merendahkan diri dan menjadi orang yang melayani, bukannya dilayani. Nah, kesombongan itu diri kita tidak sakit hati, tetapi membuat orang lain sakit hati. Kerendahan hati itu diri kitanya sakit hati, tetapi membuat orang lain tidak sakit hati. Apakah akan jadi kepala ular bisu atau menjadi kepala dari gandum yang matang? Semoga kita semua bukannya menjadi ular bisu yang mengangkat kepala, melainkan semua menjadi gandum yang matang yang menundukkan kepala. Karena pembahasannya sudah cukup panjang, kita akan lanjut lagi dalam pembahasan berikutnya tentang kesombongan ini. Terima kasih Pendeta Yun untuk pembahasannya hari ini. Kesombongan itu, diri kita tidak sakit hati, tetapi membuat orang lain sakit hati. Tapi kerendahan hati, diri kita sakit hati, tapi membuat orang lain tidak sakit hati. Demikianlah saudara, tips untuk tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Semoga tips dan penjelasan yang diberikan semakin memperluas wawasan pengetahuan kita tentang firman Tuhan, serta melengkapi kita dalam menjalani kehidupan iman. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau mungkin ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, silakan tuliskan pada bagian komentar dan kita akan membahasnya di kesempatan lainnya. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBSI Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom.